من أمينا استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا أمين أمينا استجب دعانا ولا تخيب سيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Monggo secara kita mulai pertemuan kita pada hari ini dengan bacaan Al-Quran dengan harapan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga-keluarga kita yang telah mendahului telah menghadap kepada Allah diterima segala amalnya, diampuni segala dosanya, dan kita yang andai kata ada penyakit yang terjangkit dalam tubuh kita semoga Allah sembuhkan. Tujuannya biar lebih maksimal beribadah kepada Allah. Semoga Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-14 dari bab An Ibnu Mas'udin, dan riwayataken saking Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mugi-mugi ridani sapa Allah saking Abdullah bin Mas'ud. Kala ngendika sapa Abdullah bin Mas'ud, ing pangandikan sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tau krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh sapa Rasulullah, naddarallahu ra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu farubba muballaghin aw amil sami'. Naddaru ay an'amallah, mugi-mugi paling nikmat sapa Allah imro'an ing wong. Imro'an itu sama dengan rojulan, imro'an atau yang kalau ada tanya imro'an kami wong wedok. Nadoro mugi-mugi paling nadoro paling nikmat sapa Allah yang murang ing wong ing awa-awaan sami angkang krungu sapa imro'an minna saking ingsun sayan ing siwiji-wiji. Sak sampune ningal mendengarkan faballahu moko nuli nyampeaken sapa imro'an hu ing masami'a atau ing sayan kama kaya dene kaya oleh kama sami'a kaya oleh krungu sapa imro'an hu ing syai'an baru pemwallagin moko akeh muballagin wong kang den tekaaken, wong kang den orang yang mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh muballigh. Iku awa iku
luwih bisa min samiin tenimbang saking wong ngrungokaken atau wong kang krungu. Banyak sekali orang yang menerima berita atau yang mendengarkan itu lebih dapat menyampaikan, lebih dapat mengingat atau lebih menyampaikan daripada orang yang artinya orang yang menyampaikan sesuatu, anggap ilmu yang disampaikan pada seseorang, maka di sini nadarallahu, Allah memberikan nikmat kepada orang yang menyampaikan sesuatu atau suatu ilmu. Kemudian setelah menerima, mendengarkan, kemudian disampaikan kepada orang lain. Jadi itu masuk dengan rangkaian daripada hadis menerangkan tentang ilmu, mencari ilmu atau mengajarkan ilmu. Jadi orang yang mendengarkan ilmu dari Rasulullah kemudian disampaikan kepada orang lain, maka Allah memberikan jaminan, Allah akan memberikan nikmat kepadanya. Artinya orang yang telah menyampaikan ilmu kepada orang lain. Kadang-kadang orang yang diberi ilmu itu kadang-kadang lebih bagus, lebih kuat dalam hal melakukan ilmunya daripada orang yang menyampaikan. Jadi ketika kita punya ilmu, mendapatkan ilmu, bahkan memang diperintah oleh Allah untuk mencari ilmu, setelah mendapat ilmu, wong berikan kepada orang lain. Jadi namanya tular, menularkan ilmu yang kita terima kepada orang lain. Dan ini seperti apa ya, pahala multi level Bapak Ibu. Pahala multi level gimana sih? Umpama panjenengan mengajarkan anak alif ba ta sampai iya sampai bisa baca Al-Qur'an dia. Orang yang sampai ajar itu menularkan, mengajarkan orang lain. Sampai walaupun di rumah tidak ikut mengajar, tapi karena sampai pernah mengajar orang yang sampai ajar kemudian mengajarkan pada orang lain, sampai di rumah mendapat pahala persis dengan orang yang diajar itu. Siji, kalau ternyata yang diajar oleh yang sampai muridnya, umumnya muridnya satu, sampai ajari yang satu ini punya murid banyak sekali, maka umpama dia punya murid sampai 500, maka sejumlah 500 itu akan diberikan pahalanya kepada sampean yang mengajarkan pertama kali. Dan seterusnya multi level itu. Muridnya punya murid, muridnya punya murid. Maka jumlahnya berapa ribu? Terus bagaimana pahalanya pondok pesantren yang jumlahnya ribuan, bahkan lebih 10.000 murid ngajari, kemudian diberikan muridnya pulang ke Kalimantan, muridnya pulang ke Bali, muridnya pulang ke seluruh Indonesia, diajarkan mereka di sana. Maka ilmu yang orang yang mengajar itu akan mendapatkan pahala yang sama sejumlah orang yang mengajari ilmu. Dan orang yang mengajar terus sampai hari kiamat, ilmu itu akan diberikan kepada orang yang pernah mengajari. Seperti itu. Maka berbahagialah kalau ternyata panjenengan, walaupun bukan panjenengan, punya anak di tetangganya suruh ngajar alif ba ta sa qiraati atau ikra di tetangganya, panjenengan harus merasa artinya betapa bangga dan betapa beruntungnya panjenengan. Dengan harapan mudah-mudahan kita, anak kita dan seterusnya akan senantiasa menjadi orang yang beruntung, dalam artian menjadi umat Nabi Muhammad yang selalu meningkatkan ketakwaan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan cara mengajar atau mengajar yang lain. Hadis yang ke-15, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mugi-mugi ngridani subhanallah saking Abi Hurairah kala ngendika sapa Abu Hurairah. Ing pangandikan kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ing pangandikan man suila an ilmin, man utawa sapane wong iku lamun suila
den takoni sapa man an ilmin saking siji ilmu. Fakata malu moko ingin sapa man hu ing ilmu. Ditakoni tentang ilmu kok tidak dijawab. Padahal dia bisa andaikan menjawab. Mungkin ada faktor jengkel sebelumnya, mungkin ada faktor yang kurang menyenangkan sikapnya. Maka orang yang ditanya kemudian tidak mau menjawab padahal dia tahu terhadap apa yang mesti dijawabkan, uljima mau dikendalikan. Yaumal kiamat ing dalam dunia dino kiamat bili jamin saking kendali minarin saking api neraka. Nopo kendali ini Pak? Biasanya besi diletakkan di mulutnya jaran atau budak, kemudian di sini diberi ikat sebagai kendali. Gini kan, untuk kalau sapi kan ditusuk hidungnya Pak. Kalau kuda itu mulutnya diberi besi kemudian diikat, lalu dibuat untuk setir. Ada orang yang punya ilmu tapi disuruh ngajar gak mau. Ada orang yang punya ilmu dimintai tentang sesuatu, ditanyakan tentang sesuatu, dia tidak mau menjawab. Bahaya Pak. Bagaimana ancamannya? Uljima moko dikendali, dikai kendali lisannya yaumal kiamati ing dalam dina kiamat bili jamin minan nari kelawan kendali, bukan kendali besi tapi kendali minarin dari api neraka. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadis hasan. Jadi konsekuensinya orang ini wajib mencari ilmu. Bahkan mulai dari gendongan ibu sampai ke liang lahat itu wajib mencari ilmu. Nah konsekuensinya kalau sudah punya ilmu wajib diajarkan kepada orang lain. Jadi gak usah cari ilmu lain. Ya kalau nggak nyari ilmu ya ruwet Pak ibu ini kayak kali wudhu tak bisa wudhu yang benar, mandi besar tidak tahu wudhu yang benar bagaimana nggak ngerti, maka menjadi repot juga. Maka memang karena fadilahnya ilmu baik orang yang mengajar atau yang belajar itu tidak ada bandingannya. Keutamaannya, surganya jelas. Mulai kemarin itu sudah dijelaskan beberapa surga tentang ilmu atau hal yang berkaitan dengan ilmu. Orang yang mencari ilmu, mengajarkan ilmu, maka janjinya itu sudah tepat, bukan hanya surga biasa tapi surga yang istimewa sekali. Orang yang belajar dan orang yang mengajar dan yang belajar. Fasilitasnya sudah dijelaskan beberapa hari yang lalu, mungkin bukan hanya di sini, di kitab-kitab yang lain juga banyak. Andaikan orang ini tahu tentang bagaimana besarnya ilmu ketika dicari atau fadilahnya orang yang mencari ilmu, niscaya orang itu akan membuang kerepotan yang di rumah untuk mencari ilmu ke tempat-tempat di mana ilmu diajarkan. Bukan hanya di sini, tapi di mana-mana tempat ada. Bisa melalui live seperti ini, bisa jadi melalui buku bacaan, bisa menjadi dari link atau website. Tapi harus kalau dibelajar di internet, di HP, itu harus tahu betul bisa menyaring pendapatnya siapa dia, apa pendapatnya Syiah, apa pendapatnya Wahabi, apa pendapatnya NU, apa itu kita harus mencari jawaban di media itu dengan yang sesuai dengan ajaran kita. Khawatir setelah ditanyakan lewat website bisa jadi apa yang keluar yang muncul di website itu bisa jadi pendapatnya orang lain, bukan pendapatnya kita. Jadi cari ilmu di mana saja, tanya kepada siapa. Kalau nggak bisa, tanya kepada yang sebentar lagi mumpung ingat saya. Insya Allah hari raya Idul Adha tahun ini jatuh pada hari Senin Pak. Sepertinya begitu. Oleh karenanya hari Sabtu besok dan hari Minggu itu kita disunahkan berpuasa. Nanti malam sahur. Niatnya bagaimana? Hari Sabtu itu namanya hari Tarwiyah, hari Senin, hari Minggu itu hari Arafah. Kenapa dikatakan hari Tarwiyah? Nabi Muhammad Nabi Ibrahim itu ditegur oleh Allah pada tanggal
ke-8 itu, hei Ibrahim, kamu dulu pernah nadar, andai kata punya anak, anaknya akan disembelih untuk wahana atau fasilitas takarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kamu sudah punya anak, itu kira-kira umurnya 14. Berpuluh-puluh tahun Nabi Ibrahim menghendaki punya anak, ternyata setelah punya anak disuruh sembelih. Mimpi pertama malam 8. Tarbiyah itu maknanya memimpi, Pak, melihat dalam tidur. Pak, Nabi Ibrahim mimpikan aja, paling mimpi hanya mimpi. Tanggal 9 ditegur lagi oleh malaikat Jibril, Ibrahim, laksanakan nadarmu. Dulu kamu pernah menazarkan nyembelih putra, sekarang sudah punya anak, laksanakan nadarmu. Tanggal 9 itu Arafah. Nabi Ibrahim tahu bahwa mimpi itu teguran dari Allah dan yakin itu adalah perintah. Akhirnya Nabi Ibrahim positif, bulat hatinya untuk menyembelih Nabi Ibrahim. Malam hari raya mimpi lagi, Pak. Mimpi lagi. Dalam artian mimpi perintah seperti itu dalam malaikat Jibril. Akhirnya hari itu diberi nama Nahriyah, penyembelihan. Jadi tanggal 10 Nabi Ibrahim menyembelih putranya. Nah, makanya pada tanggal 8 Tarbiyah itu kita disunahkan. Pahalanya berapa? Biasanya orang-orang kalau disunahkan tanya sponsornya, pahalanya titik, kagak malu. Poso 1 hari itu panjang loh, cukup membelit perut. Enggak, Pak, pahalanya besar, Pak. Barang siapa yang berpuasa besok Sabtu ini, maka akan mendapat jaminan diampuni dosa setahun kemarin. Oh, sampai nggak puasa rugi. Ulama beda pendapat, apa dosa besar, dosa kecil. Terus kalau saya ngurus, yang penting menjenengan yang puasa besok dijamin oleh Allah, artinya dijanjikan akan diampuni dosanya selama setahun kemarin. Dah, hari Arafah ditambah. Barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, maka pahalanya 2 tahun diampuni dosanya. Mana 2 tahun? 1 tahun yang pertama, sebelumnya, dan 1 tahun yang akan datang. Akan diampuni oleh Allah dosa-dosa kita yang berpuasa. Terus, tapi jangan dipelesetin, Pak. Kalau ngomong aku tak puasa nih hari tanggal 9. Kalau begitu ke depan saya bebas berbuat dosa. Kenapa? Harus diampuni selama setahun. Ojo, gak oleh. Ya sudah, puasa aja karena sunnah Rasul. Orang yang disunahkan berpuasa itu hanya orang yang selain yang sedang melaksanakan ibadah haji. Orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, wukuf di Arafah, entah kapan dari kesemauan, tidak disunahkan puasa. Kenapa? Haji itu, Pak, ibadah fisik, lari-lari, keliling-keliling. Jadi sepertinya kayak kuyur. Padahal kalau panjenengan sambil merenungi itu mengenang Nabi Ibrahim saat dulu, itu kan menggambarkan bagaimana Nabi Ibrahim menghadapi atau melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga dilambangkan dengan cara ibadah haji itu. Monggo saran-saran besok nanti malam ya, sebelum subuh kita bangun, kemudian sahur, besok puasa, minggunya puasa, Seninnya kita nyembelih. Hari Seninnya Bapak Ibu sebelum berangkat ke masjid, sunnah jangan makan dulu, sunnah jangan minum dulu. Kenapa? Karena nanti setelah sholat hari raya akan disegerakan menyembelih kurban. Kalau hari raya Idul Fitri, sunnah makan dulu, minum dulu sebelum berangkat Idul Fitri sholat. Kenapa? Karena sholat ini agak ditunda oleh imam. Kenapa? Mempersilahkan bagi orang-orang yang belum zakat fitrah. Monggo sekarang besok meraih rahmat Allah, meraih janji Allah, yaitu diampuni selama 3 tahun dengan 2 hari itu. Sekian sisipan dari saya untuk memilih.
Hadis ke-16 anhu saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika sapa Rasulullah sallallahu yang pangandikan man ta'allama man utawi sapane wong ta'allama lamun belajar sapa man ilman ing siji ilmu, belajar satu ilmu mimma nyatane saking barang yubtalo bihi kang den supri apa bihi ma apa wajhullahi wajah apa karena Allah azza wa jalla mau aku moyo mau aku sama Allah subhanahu wa ta'ala. Orang belajar satu ilmu mimma yubtalo bihi wajhullah mimma saking barang yubtalo kang den supri bihi kelawan ma apa wajhullahi apa wajhullahi karena Allah azza wa jalla la yata'allamu walakin tetapi ini la yata'allamu orang belajari sapa wong ma yabtawi illa liusib angin karena liusib drapun yen to mengenani bihi sapa bihi kelawan ma aradon atau aradon ing bondo minat dunia saking dunia lam yajid maka ora bakal nemu sapa man ta'allama arafal jannati ing mambu harumi swarga yaumal kiamat ing kiamat. Orang belajar itu tujuannya sepertinya memang untuk karena Allah, belajar ilmu karena Allah, tapi ternyata tujuan belajarnya biar dapat sesuatu. Biasanya di sebelah Bolodewa itu Bapak Ibu ada maulid Nabi dulu, pernah ada beberapa tahun berapa kali sing nonton oleh door press umroh. Wah, rame banyak wakil. Kenapa? Bukan maulidnya, bukan ngajinya sing dipamrih oleh door press umroh. Itu namanya mencari ilmu liusiba bihi aradun minad dunya, walaupun ternyata umroh. Maka lam yajid maka bakal nemu sebuah arafal jannati ing bau harumnya swarga yaumul kiamati pada hari kiamat. Jadi kalau panjenengan datang pengajian di mana lah atau di mana aja tempat nyari mengaji ilmu agama, di mana atau pada siapa, tapi tujuannya biar sampai mendapatkan harta dunia, duit lain atau yang lain yang tidak berkaitan dengan agama, dengan akhirat, maka dia nanti di akhirat tidak akan menemukan baunya surga. Jangankan surganya, baunya saja tidak akan mendapatkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di bab ini tentang ilmu, keutamaan ilmu, pokoknya ilmu terus. Yang berilmu ternyata di balik ilmu itu adalah surga yang menunggu kita. Sebetulnya apa surga itu? Sampai kau cek orang menenang suaraku. Mudah-mudahan dapat surga. Aminnya mandalah. Apa surga itu? Bapak Ibu, nanti kita ketika menghadap kepada Allah, ketika mati saja kita nanti sudah mendapati tempat yang dijanjikan oleh Allah. Orang yang suka ibadah mulai dari di alam kubur sudah akan mendapatkan balasan dari Allah. Apakah enak dalam nikmatul qabri, apa adzabul qabri, apa nikmat surga, apa siksa, apa nikmat kubur atau siksa kubur yang kita dapat. Mulai nanti kita menghadap kepada Allah meninggal dunia, maka ada gambaran di sana. Kalau orang yang baik seperti kita, amin. Semua kita yang hadir orang yang baik. Ketika masuk ke alam kubur, ditanyakan oleh malaikat mungkar nakir, panjenengan bisa jawab pakai bahasa Arab, bukan pakai bahasa Madura, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Marabbuka, Umar Nabi Ukabar bahasa Arab. Kalau panjenengan nggak bisa bahasa Arab nggak bisa jawab. Dari mana belajar? Dari amali panjenengan.
Walaupun panjenengan non sewu umpama sampai buta huruf umpamanya, baca Arab tak bisa, Latin tak bisa, semua tak bisa. Tapi ketika amal panjenengan mau api, soleh, solihah, ketika meninggal dunia ditanyakan oleh malaikat Jibril, oleh malaikat munkar nakir, man rabbuka, bisa jawab sampai masalah. Oleh ini bahasa Arab yang tidak pernah sekolah, tapi dari amal panjenengan akan bisa menjawab. Setelah bisa menjawab ternyata orangnya baik, Allah malaikat melalui memberikan kesabaran. Lihatlah kehidupan itu. Orang yang amal dari siksa kubur yang akan selamat itu, maka panjenengan akan diperlihatkan oleh Allah. Madda basurihi, sejauh pandangan matanya surga kelihatan, baunya sudah kedengaran. Maka kalau di alam kubur itu kita sudah termasuk orang yang selamat dari alam kubur, dari siksa kubur, maka untuk proses ke surga lebih gampang. Tapi kalau sudah di alam kubur sudah tidak bisa menjauh dan tidak bisa mempertanggungjawabkan amalnya, maka ya tolak-tolak jangankan bahasa Arab, bahasa apa yang jawab tidak bisa, pertanyaan nakir nggak bisa jawab dia. Maka diponis oleh malaikat, diperlihatkan neraka itu tempatmu itu loh. Dia menjerit karena melihat tempat yang akan ditempati itu. Kalau sudah di alam kubur sudah sulit, maka proses selanjutnya untuk masuk ke alam ke surga di akhirat nanti lebih sulit lagi, Bapak Ibu. Maka ya mudah-mudahan awal dari rumah akhirat atau akhir dari rumah, jadi itu alam kubur itu rumah terakhir di rumah pertama, rumah terakhir dari dunia, rumah pertama dari alam akhirat. Kalau sudah saat itu sampai lulus, ya senang sampean. Maka setelah diperlihatkan surga sejauh mata memandang, malaikat munkar nakir bilang, nom naumatal alus, turwo awakmu koyok ini turune manten anyar. Sampean bisa mengenang kembali bagaimana tidur manten anyar itu. Moro-moro subuh. Saking nikmatnya suasananya, moro-moro kiamat katanya alam kubur. Gak ngerti sampean yang di alam kubur sebelah yang tidak senawar. Takut sekali akan jadi kiamat. Siksa lagi akan ditambah siksa lagi. Mata harus tidurnya seperti tidurnya orang yang mati dalam keadaan mantenanya. Turun ya kayak mantenanya moro-moro. Dekati subuh. Baru setengah jam rasanya. Begitu juga di alam kubur, kalau panjenengan bisa selamat di alam kubur, maka seperti tidurnya orang yang menjalani pengantin baru. Amin Allahumma. Apa yang bisa menyelamatkan? Amali panjenengan, bukan amalnya orang lain. Sholat harus lengkap paling tidak 5 kali. Puasa harus lengkap paling tidak 1 bulan Ramadan. Kalau punya uang ya haji atau umroh, udah itu sudah ada harapan besar. Ojo sampai wani-wani meninggalkan sholat fardu. Sa'adu ya Allah, kalau orang ngerti bahwa orang yang meninggalkan sholat fardu itu umpama disiksa sehari. Setiap sholat disiksa oleh Allah, umpama ini Pak, umpama. Ada seorang yang tidak sholat disiksa oleh Allah 1 hari, andai kata per sholat 1 hari. Umpama juga disiksa, umpama semua ini disiksa per sholat sehari semalam, maka sehari semalam di akhirat itu adalah 1000 tahun Pak. Sehari semalam di akhirat itu bagaikan 1000 tahun. Kalau di dunia kan sehari semalam kan 24 jam, tapi sehari semalamnya di akhirat itu 1000 tahun. Jadi kalau sampai nambah sholat nggak semalam, tidak sholat lagi nambah. Umpama cilik-cilian, ringan-ringanan setiap sholat disiksa sehari semalam, umpamanya di akhirat. Berarti kita harus menjalankan siksa selama 1000 tahun. Ya si jitok yang sampai tinggal. Kalau langganan subuh, setiap hari gak sembahyang subuh. Per hari sampai nanggung siksa 1000 tahun. Kalau 1 tahun subuh itu 365 hari kali 1000. Berarti panjenengan 365.000 tahun dalam setahun. Lek syukur itu, lek rodo
roto. Pulang kerja agak siang, zuhur hilang. Mari sembahyang hilang, zuhurnya hilang, keturun asar. Wis telu saja sama. Berarti orang yang meninggalkan sholat 5 waktu itu walaupun hanya satu berarti termasuk orang yang pemberani baik. Jadi tanamkan kepada anak-anak kita bahwa sholat adalah hal yang menjadikan prioritas selamatnya seseorang di hari kiamat nanti. Di padang mahsyar yang ditanyakan pertama kali yang ditanya bagaimana sholatnya. Setelah dihadap, bagaimana sholatnya? Lengkap malaikat. Sudah. Kalau malaikat itu menyatakan sholatnya sudah dinyatakan lulus, lunas, lengkap, tidak ada hutang sholat sama sekali. Yang lain diterima semua. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah min amali sholat. Wa insyaallah apabila sholatnya dinyatakan baik, sholat sahih amali, maka amal-amal yang baik masuk. Tapi lihat sholatnya rang katanya orang Madura, usulli fardhu qabri, lek koper sembahyang, lek boten koper gak sembahyang. Wah, totalan diisi, Pak, totalan sampai piro? Sampai meninggal kalau umur 70, berapa sholatmu? Waduh, tahun ibu sekian kali sekian umumnya. Jutaan sampai masalah. Total ya surga nanti kalau matinya dalam keadaan husnul khotimah. Walaupun sudah dibok-bok jutaan tahun bahkan miliaran tahun, kalau mati dalam keadaan husnul khotimah yang pada akhirnya surga juga, Pak. Tapi nyengeng kabeh, Pak. Dipotong lidahnya, melempung berdemus, macam-macam siksaannya. Baru kalau sudah ketebus dosanya yang pada akhirnya surga. Kalau meninggalnya dalam keadaan husnul, yang saya khawatirkan naudzubillah meninggalnya su'ul khotimah. Siapa su'ul khotimah itu? Orang ketika akan dicabut nyawanya, dia tidak mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, ingkar, artinya murtad. Maka ketika dicabut nyawanya dia tidak punya agama, selamanya di neraka, Pak. Bukan hanya miliaran tahun, bukan hanya triliunan tahun, tidak ada batasnya. Naudzubillah. Tapi ada tanda-tandanya, Pak. Orang husnul khotimah tanda-tandanya sholatnya cakep, ya, puasanya cakep. Itu walaupun nanti mati atau meninggal dunia dalam keadaan punya dosa, insya Allah setelah menjalani dosanya disiksa oleh Allah, ditebus, udah gampangnya gitu, surga akhirnya. Amin Allahumma. Ya, Syekh Hasan Basri itu orang yang ahli tasawuf. Jangan, dosa itu hampir nggak dapat, Pak. Hampir nggak punya itu. Tapi ya orang jenis manusia ya punya dosa juga. Hampir nggak punya dosa. Tapi dia bilang, berdoa ya Allah, jadikanlah aku ya Allah orang yang mati dalam menembus khotimah dan menembus dosa yang sudah 10.000 tahun, 1.000 tahun. Beliau orang yang suci, tapi mengharapkan ya paling tidak saya seperti itu ya Allah. Kalau kita kan enggak, sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah. Itu enak itu kan. Tunjuk sing enak ya Allah. Lek mati sing enak. Masih aku gelem ngene. Ya Allah, ya gak apa-apa, aturan Allah ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Kalau seperti orang-orang mutasawwifin zaman dahulu yang hampir tidak punya dosa loh, ya paling tidak ya Allah, saya merasa tidak pantas langsung masuk surga tanpa dihisab itu. Rasanya wawa di mengeksik kemudian, ya paling tidak saya berharap seperti itu kata beliau. Padahal tahajudnya ngompong tuh lengkap, ibadahnya sudah lengkap, sudah hampir tidak punya dosa. Tapi berharap seperti itu. Kemudian kita di dunia api, akhir api, boleh tak? Boleh, kenapa tidak? Ya mudah-mudahan Allah ngasih di dunia enak, akhirat enak. Gambarannya ada orang jualan plat besi, plat sewoke, wah uangnya dimakan sepecah itu turunan kantek loh. Tapi beliaunya ahli fatihah, ahli Al-Quran, berdino Al-Quran pokoknya sholat tahajud, sholat ibadah itu pedagang, Pak. Pedagang sukses
tahajud sukses, duha tahajud sukses, apalagi sholat 5 waktu, semua ibadah sukses. Sedekahnya masya Allah. Ini rupanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yes, Kak Popo walaupun kita nggak seperti beliau. Yang penting kita ibadah, kita bisa memenuhi jumlah ibadah yang diwajibkan kepada kita, insya Allah surga juga pada akhirnya. Ketahuilah, sering saya sampaikan, ketahuilah wahai bapak-bapak dan ibu sekalian, orang miskin masuk surga lebih cepat dari surganya orang kaya selisih 500 tahun. Ayo, tadi miskin naik. Saya ulangi, orang miskin lebih dulu masuk surga selisih 500 tahun daripada orang kaya. Kaya yang selamat maksudnya. Dan Nabi Muhammad punya doa, kalau masalah mau makan monggo. Allah ini miskinan, ya Allah, hidupkanlah aku ya Allah dalam keadaan miskin. Wasurna bi zuratil masakin wa amitna, dan matikan aku ya Allah miskinan dalam keadaan miskin. Hidupkan aku miskin, matikan aku dalam miskin, kumpulkan aku nanti di akhirat bersama-sama orang yang miskin. Ternyata kan Nabi seneng miskin, Pak. Kita sampai seneng no. Jelas lah kasih tangkal, kasih jawab nanti ya. Non saya guyon. Yang pasti kalau ditanya ingin lancar berbuat tidak berbiasa akhirat hasanah itu pasti itu. Ojo sampean sing ngomongi bodoh ae, tutur malaikat wae. Tapi harapan kita mudah-mudahan di balik ibadah yang kita lakukan paling tidak kita mati dalam badan husnul. Ojo mikirin dosa sing sekian, sementing kita harapan kita mati dalam badan husnul khotimah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Anda membayangkan seperti apa swarga itu, kalau ada semacam teka-teki malah ainun ro'at, surga itu gak pernah terlihat di dunia ini, wala udhunun sami'an, dan gak pernah didengar oleh telinga, wala oma khotor atau wala khotor alam bi qalbil basar, dan itu tidak pernah terlintas di dalam hati siapapun. Itu surga. Sesuatu yang tidak bisa dilihat di saat hidup, sesuatu yang tidak pernah didengar, dan sesuatu yang tidak pernah terlintas di hati. Kalau ada gambaran bahwa air sungai di surga itu lebih nikmat rasanya dibandingkan minuman di dunia yang paling mahal. Air sumur, air sungainya apa itu? Air sungainya saja dia. Bayangkan. Kemudian bidadari itu Bapak Ibu sama dengan ya laki ya perempuan ada gitu ya di surga nanti. Bidadari itu bisa jadi istrinya panjenengan sendiri yang tidak cerai kemudian meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan tertebuskan dosa-dosanya, ketika masuk nanti surga maka istri panjenengan jadi bidadari. Bidadari itu tidak ada kata kotor, Pak. Dalam artian tidak usah mandi karena tidak kotor, tidak usah cawi, cewek tidak usah, ingusan tidak pernah, pipis tidak ada, perawan terus. Wis bayangannya itu suaranya lemah lembut. Seperti apa lemah lembutnya suaranya bidadari? Karena yang dia bisa membayangkan. Ketika salah seorang Nabi Idris minta masuk surga, katanya dengar Nabi Idris itu suaraku itu katanya indah enak katanya. Akhirnya Nabi Idris itu minta kepada Allah, minta dimasukkan ke surga. Ringkas cerita, Nabi Idris masuk ke surga. Setelah dari surga dikeluarkan. Setelah keluar dari surga, pulang ketemu istri, muntah-muntah Bapak Nabi Idris. Kenapa? Suaranya bojone kok elek nemen yo. Mau suara ngomel itu di rumah kocok lemah lembut halus. Ketika ketemu dengan suaranya istrinya muntah-muntah saking elek suaranya itu wong dono. Padahal suara istrinya Pak itu bisa muntah-muntah saking elek. Lah ya apa suara tetangganya?
Ini suara istrinya Nabi Ibrahim itu muntah-muntah. Kemudian kenapa sampai muntah-muntah? Aku mau lebih suaramu itu orang sekali. Itu gambaran. Sampai dia tambah pingin. Itulah sampai sudah yang terakhir Bapak Ibu, tetap kita berharap kepada Allah, tetaplah beribadah. Apakah apa yang menjadi kendala? Kadang-kadang ingin dipuji, kadang-kadang ria. Udah, jangan menghiraukan. Sepenting kita adalah beribadah. Sama Pak dengan orang yang baca kitab, kadang-kadang ingin dipuji. Saya itu tidak usah jauh-jauh. Kadang-kadang baca kitab, kadang-kadang merasa lebih baik dari yang lain. Kadang-kadang itu penyakit itu. Udah maju aja, bocor aja. Sampai ibadah aja. Siapa ingin dibujuk, gak usah urusan. Tapi harus semakin memperbaiki hari demi hari, niatnya ditoto lagi agar supaya ibadah kita menjadi mukhlisin, ibadah yang ikhlas. Saya juga yang membaca kitab ini mudah-mudahan ikhlas dan tulus sehingga akan bernilai ibadah. Kalau tak ikhlas Pak, iya masuk angin udah habis pahalanya itu. Itu namanya penyakit ibadah ini penyakit siapa saja. Pasti ada penyakit itu. Jadi kita jangan mundur dengan ibadah yang sepertinya kok dia Pak harus kausawis saya penting ibadah. Dalam sebulan umpamanya tidak bisa diterima karena ria, karena pamer, ya mudah-mudahan satu hari dari satu bulan diterima oleh Allah. Iya kan? Kan dong Pak, satu hari diterima. Umpama mosok satu bulan cuma satu yang diterima, kan tidak mungkin Pak. Andai kata saele-ele wis pertama ria ingin dipuji, merasa lebih baik dan sebagainya terjadi hati kita. Dan suatu ketika pasti ada di antara satu bulan itu ada yang satu tulus ikhlas. Itu katanya kiai saya begitu. Contohnya kami terus. Yang penting maju. Insya Allah satu hari diterima oleh Allah karena tulus, maka satu bulan yang tidak ikhlas itu akan diterima pula oleh Allah berkat ketulusan kita. Amin Allahumma. Jangan mundur, terus maju aja. Semoga kita semua hari demi hari Allah takdirkan, Allah jadikan kita semakin lebih baik ibadah kita. Mudah-mudahan nilai ikhlas kita semakin meningkat sehingga tidak ada pengaruh walaupun dipuji tidak akan terbang gitu ya. Walaupun dicela tidak akan tenggelam, tidak demikian, pokoknya maju aja. Semoga ibadah-ibadah kita akan menjadi bekal sanggup menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa sayyidina billahi wa ala sahbihi rasulih wa ala alihi Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa dhurriyyatina wa zawjatina min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت يا خالق الموت ويا سامع الصوت فضنا من العفاف والأهل والأخوات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا فارحمنا رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وصلى الله على سيدنا محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين